Selamat malam, sahabat kreasi. Jumpa lagi dengan saya, host COD, cerita orang dalam. Saya sendiri, Ujang Suherman. Kita akan membahas yaitu tema kepadatan penduduk yang ada di wilayah. Sebelum lanjut dalam tema, kita sudah kedatangan yaitu narasumber dari RW 04 yaitu Muhammad Irsyad SHI. Selamat malam Pak Irsyad. Malam Pak RW ya. Jadi Pak RW, saya ingin menanyakan dalam acara COD ini, yaitu Pak RW sendiri sudah tahu belum arti dari COD? Saya tahu. Sudah tahu ya? Saya terlibat. Jadi gini Pak RW, dalam pembahasan ini yaitu khususnya di Kapuk Muara ya. Apalagi Pak RW ini kan dari wilayah RW 04 yang kita tahu itu penduduknya lebih banyak dari RW lain. Seberapa banyak sih penduduk yang ada di wilayah RW 04 itu? Kalau bicara penduduk itu paling banyak mungkin di RW 04. Sekapuk Muara di antara RW-RW yang lain. Bahkan kalau diperinci berapa banyaknya agak sulit juga. Karena saking padat, sampai saya nggak bisa ngitung. Terlalu banyak. Saking terlalu banyak. Ya ukurannya itu sembako. Kalau sembakonya cukup ya itu akan cukup. Itu identifikasinya lewat bantuan dan sembako baru teridentifikasi. Rata-rata normalnya satu RT itu ya kurang lebih ya 100 kakak. Namun di RW 04 ini unik. Ada 17 RT dan 7 RT ini sangat padat penduduk, bahkan tidak normal. Di satu RT yang 7 RT ini ada yang bisa 200, bahkan ya 200 lebih. Jadi untuk mengidentifikasinya, karena banyak mereka yang tidak berdomisili dan tidak mempunyai identitas di RW 04, maka itulah yang membuat padat dan banyak. Tingkat kepadatan itu kan kadang termasuk kesulitan kan untuk mengetahui jumlah per RT. Kira-kira penduduk RW 4 nih untuk menata itu dalam kepadatan itu ada kesulitan nggak sih di wilayah? Kalau bicara sulit, pasti sulit lah. Jangan kita menata yang banyak, menata sebuah keluarga. Jika kita banyak anak dan sedikit anak itu berbeda. Kita banyak anak itu lebih sulit untuk ngurus anak. Dan begitu juga, dengan sedikit anak mungkin lebih ringan. Tapi saya berpikir bahwa saya jadikan acuan dan kekuatan sebuah sumber kelebihan dengan padatnya dan banyaknya penduduk. Itu menjadi bagian kekuatan dan sumber kelebihan di RW 04. Dibanding RW yang lain itu, berapa banyak aset dan perusahaan yang ada di wilayah-wilayah Kapuk Muara? Mungkin hanya RW 04 yang paling sedikit aset perusahaannya, sehingga berbandingnya kebalik. Lebih banyak warganya, lebih banyak penduduknya dibanding perusahaannya, asetnya. Tapi ini saya jadikan sebuah kelebihan. Mungkin di wilayah lain lebih banyak asetnya, lebih banyak perusahaannya ketimbang penduduknya. Nah ini buat saya ini sebuah tantangan untuk menata kepadatan penduduk dengan sebuah kekuatan the power of people. Jadi kekuatan orang-orang, kekuatan masyarakat, power civil society. Nah inilah yang saya jadikan kelebihan untuk menata dan sebuah power di RW 04. Unik di RW 4 ini kadang nih, jangankan ya itu ya, dalam pemilihan RW aja gitu kadang. Ini kan menjadi sorotan nih. Oh enggak, ini justru kelebihan ini luar biasa. RW 4 ini agak ribetnya itu tuh kadang. Kalau orang tua bilang itu banyak anak, banyak rejeki. Maka kita berpikir banyak warga ya banyak rejeki.
Faktanya banyak. Kita jadikan, saya coba untuk menata bahwa kita tidak bergantung pada sebuah perusahaan atau aset wilayah yang menjadi perusahaan, dan ini kita bersandar pada perusahaan-perusahaan. Majunya sebuah wilayah itu tergantung pada besarnya aset dan omset dan sebuah perusahaan. Biasanya seperti itu ideal. Ya, betul. Contoh sebuah ibu kota. Ibu kota bisa maju karena ada PAD, pendapatan asli daerah. Sumbernya dari mana? Dari perusahaan, dari institusi yang lainnya, kawasan-kawasan komersial. Tapi di RW 4 ini tidak. Saya coba untuk belajar untuk menata. Dengan sedikit perusahaan, kita tidak bergantung perusahaan, dan kekuatan dari masyarakat ini yang saya andalkan. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, kegiatan apa yang diberikan dari RW di wilayah, agar mereka juga ada kegiatan dalam keseharian mereka. Ya. Kalau berbicara dengan pengangguran yang pasti banyak di RW 4. Tapi saya yakin, sekalipun mereka menganggur, tapi kerjaan ada. Cuma soal pendapatan yang nggak ada. Saya yakin. Kalau faktanya hidup kok. Coba dari teman-teman rumah kreasi, sesekali jalan, turun ke wilayah saya pagi hari itu, di Empang. Itu berjejer tukang nasi uduk, tukang nasi. Itu banyak. Oh, yang anehnya itu pada pagi itu mereka buka di jam 6 sampai jam 8 itu. Nah, itu habis laku. Artinya, ini dapat, dengan kekuatan masyarakat ini dapat menghidupkan income dan masukan, sehingga tidak ada yang bergantung pada sebuah perusahaan, dan disinilah menciptakan sebuah kemandirian yang pada akhirnya tidak ada yang namanya penganggur. Yang nganggur itu yang males. Betul. Jadi mereka itu sebenarnya kalaupun apa yang mereka kerjakan itu ada aja. Contoh apa? Mereka lebih berpikir untuk memanfaatkan potensi yang ada. Lo dagang apa aja laku, wifi laku. Ya. Karena begitu banyaknya mereka penduduk yang ingin memanfaatkan fasilitas-fasilitas tapi tidak terjangkau, yang pada akhirnya mereka memanfaatkan fasilitas lokal dengan sedikit keuntungan. Apapun, ketika kita kreatif untuk melakukan di tempat pemukiman padat, saya yakin barang itu pasti laku. Jadi untuk mengatasi pengangguran, saya nggak perlu mengatasi pengangguran. Pengangguran itu udah kreatif, dia udah berpikir gimana cara nyari duit dengan kekuatan orang banyak. Sekalipun ada ya banyak yang nipu dikit gitu kan. Ya karena itulah. Bangun siang, takutnya ya nganggur kesiangan. Nah. Bangun pagi dong. Terus gini Pak RW, jadi unik juga ya, artinya di wilayah RW 04 ini banyak keunikan-keunikan yang ada di wilayah tersebut. Kaitannya dengan dia ingin usaha di wilayah gitu. Tapi kan kadang memang lagi-lagi terbentur dengan modal atau yang lainnya. Kalau saya lihat ini kan jarang yang selama ini yang ada di sini nih orang-orang dari wilayah RW 04 itu sedikit lah. Jadi dari yang ada tuh dari RW 5, RW 1 gitu kan. Ini kan yang ini maksud saya coba diiniin lagi gitu, artinya ditekankan kepada pengurus yang khususnya di kepemudaan gitu. Menurut Pak RW gimana? Ya kalau menurut saya tidak ada yang punya modal dalam pemuda. Sekalipun secara materi dia tidak punya modal. Modal pertama pemuda adalah semangat. Sekalipun pemuda itu moderat, modal dengkul sama urat, Pak. Jadi ya semangat utama ini yang harus didahulukan. Jadi tidak ada alasan pemuda itu menganggur di RW 04. Semalas-malasnya pemuda di RW 04 itu dialah yang menganggur. Berbicara rumah kreasi, sebenarnya tinggal publish saja. Tinggal dari teman-teman rumah kreasi mencoba untuk mempublish dan mempromosikan bahwa di sini ada rumah kreasi dan fasilitas seperti ini. Ini kan soal marketing yang belum terjangkau sampai lapisan masyarakat.
Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa menjadi sebuah daya tarik buat mereka. Amin, amin. Bahwa di rumah kreasi ini ada band. Sederhananya seperti ini. Saya yakin ketika di RW 04 ini bisa menangkap terutama dari kalangan masyarakat anak muda, saya yakin ini akan cepat. Mereka akan berpikir sendiri, rumah rekreasi bisa mendatangkan income ini. Contoh sederhana apa? Ketika ada orang-orang yang ingin melakukan hajatan di RW 04 tidak ada lahan dan tidak ada tempat, maka rumah kreasi menyiapkan dan fasilitasi. Bahkan ini bisa dicalokin, dikomersilin oleh mereka-mereka. Yang nggak ada masalah selagi ini bermanfaat buat masyarakat, buat saya, dan ada sedikit keuntungan dan income buat anak-anak muda, sah-sah saja. Yang penting ini halal. Main band, ya kita fasilitas. Diskusi, live musik, ya silakan itu kita fasilitasi. Tinggal hari ini, kita publish dan kita sosialisasikan. Berbicara tentang pengurus atau kepemudaan, RW 04 ini unik. Struktur yang tertanam di RW 04 itu ada 20 orang dan paling banyak. Jadi Luar biasa ya. luar biasa. Saya tekankan, jangan pernah berpikir tentang uang, yang penting pengabdian di wilayah RW 04. Maka dengan sendirinya teman-teman di pengurus di RW 04 ini tinggal bagaimana mereka ingin bekerja. Ibarat menggali sumur, mereka akan menggali sumur sedalam-dalamnya dan disitulah mereka akan menemukan air, mengabdi dan berjuang di masyarakat RW 04. Insya Allah akan mendapatkan hasil. Itu. Jadi tidak ada. Nah, saya coba untuk membangun kemandirian para pengurus dan membangun kemandirian masyarakat. Manfaatkan apa yang kita bisa manfaatkan yang ada di wilayah kita RW 04. Kelebihan kita adalah kelebihan penduduk. Itu yang kita manfaatkan. Kalau kita mau dagang produk yang kira-kira penduduk laku. Kalau kita berdagang di RW 1 atau RW 5 dengan kapasitas penduduk yang 1.000 sampai 2.000 orang, di RW 04 itu bisa 5.000 bahkan 10.000. Faktanya RW 4 itu menjadi incaran para calon legislatif yang ingin mendulang suara. Kenapa? Karena begitu padatnya dan begitu banyaknya warga, maka menjadi incaran para caleg untuk berbondong-bondong dan beramai-ramai ke sana. Persoalannya apa? Laku atau tidak barang yang didagangkan para caleg tersebut untuk menjadi wakil rakyat, dan insya Allah masyarakat pun tidak bodoh dalam melakukan penilaian. Entah ada tambang emasnya di Empang, entah ada tambang peraknya di RW 04. Akhirnya ini jadi sebuah incaran. Yang pasti saya bangga dengan kepadatan penduduk di RW 04 ini. Sekalipun memang ya wajar lah, sangat kompleksitas dalam melakukan sebuah gerakan-gerakan di wilayah dan penataan. Tapi ini buat saya ini sebuah kebanggaan dan ini adalah nilai lebih buat RW 04 dibanding yang lain. Terima kasih Pak RW atas penjelasannya. Mungkin lain waktu kita akan bahas lagi yaitu tema-tema yang lain. Ya mungkin kita akhiri lah. Sebelumnya saya terima kasih banyak atas kehadiran Pak RW di Rumah Kreasi yang memberikan sedikit pembelajaran terutama bagi kami anak-anak muda ke depannya, mudah-mudahan juga dapat lebih maju khususnya di wilayah RW 04. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.